Berpikir logis, berpikir emosional, mana yang lebih baik? Halo Ghost Friend, pernah nggak kalian berada dalam situasi di mana kalian harus mengambil sebuah keputusan yang penting, tetapi hati dan pikiran kalian itu bertentangan? Ini adalah sebuah dilema antara berpikir logis dan berpikir emosional. Dalam video ini kita akan membahas definisi keduanya, perbedaan keduanya, kapan keduanya harus digunakan, dampak negatif antara keduanya, serta bagaimana cara untuk menyeimbangkannya agar kita bisa mengambil sebuah keputusan yang lebih baik. Yang pertama ada sebuah definisi. Apa itu berpikir logis? Apa itu berpikir emosional? Berpikir logis adalah cara berpikir yang berdasarkan fakta, data, dan analisis rasional. Ini seringkali melibatkan pemecahan masalah dengan pendekatan yang objektif tanpa dipengaruhi oleh sebuah perasaan. Contohnya, saat memilih pekerjaan, seseorang yang berpikir logis akan mempertimbangkan gaji, jenjang karir, dan lingkungan kerja sebelum memutuskan untuk bekerja di tempat tersebut. Sedangkan berpikir emosional lebih didorong oleh sebuah perasaan, intuisi, dan pengalaman pribadi. Ini sering terjadi dalam situasi yang melibatkan hubungan sosial dan pengambilan keputusan yang cepat. Contoh, ini ketika saat seseorang memilih untuk bekerja di sebuah perusahaan dikarenakan merasa nyaman dengan rekan kerjanya, meskipun gaji yang diterima oleh orang tersebut di bawah standar. Masuk tahap kedua, kapan berpikir logis dan berpikir emosional diperlukan. Berpikir logis lebih efektif digunakan dalam 1. Menyelesaikan masalah keuangan dan bisnis. 2. Mengambil sebuah keputusan berdasarkan fakta dan data. Ketiga, situasi yang membutuhkan objektivitas, seperti investasi dan perencanaan karir. Sedangkan berpikir emosional lebih berguna dalam 1. Membina hubungan sosial dan komunikasi. 2. Menunjukkan sebuah empati dalam sebuah hubungan keluarga atau sebuah pertemanan. Yang ketiga, menghadapi sebuah situasi yang tidak dapat diukur oleh sebuah angka, seperti menentukan sebuah kebahagiaan. Masuk tahap ketiga, bahaya berpikir secara berlebihan dalam satu aspek. Berpikir secara logis. Terlalu berpikir secara logis bisa membuat seseorang terlihat begitu dingin, tidak peka terhadap perasaan orang lain, dan sangat sulit untuk membangun sebuah hubungan sosial. Berpikir emosional. Terlalu berpikir emosional bisa membuat sebuah keputusan yang impulsif, kesulitan dalam mengolah keuangan, dan sangat mudah dimanipulasi oleh orang lain. Masuk tahap yang keempat, bagaimana cara menyeimbangkan keduanya antara berpikir logis dan berpikir emosional. 1. Gunakan data dan emosi secara bersama-sama. Sebelum mengambil sebuah keputusan, coba pertimbangkan informasi yang tersedia, tetapi tetap dengarkan intuisi. Contohnya, ketika kamu ingin resign dari pekerjaan kamu yang sekarang, coba pertimbangkan stabilitas keuangannya kamu. Ini adalah contoh berpikir logis. Dan tetapi juga pikirkan kenyamanan mental kamu dan kebahagiaannya kamu. Dan contoh ini menggabungkan cara berpikir logis dan cara berpikir emosional. Yang kedua, ambil waktu sebelum memutuskan. Jika keputusan yang kamu akan ambil begitu berat, coba berikan diri kamu waktu untuk berpikir dengan tenang agar tidak bertindak secara impulsif. Contohnya, jika kamu sedang marah, tunggu beberapa jam sebelum kamu membalas pesan seseorang agar tidak memperburuk keadaan. 3. Kamu bisa gunakan perspektif orang lain. Coba kamu tanyakan pendapat dari orang lain yang lebih objektif untuk membantu melihat masalah itu dari sudut pandang mereka dan sudut pandang orang lain. Contohnya, jika kamu ragu untuk mengambil sebuah keputusan yang besar, kamu bisa berdiskusi terlebih dahulu kepada mentornya kamu atau teman dekat kamu yang bisa memberikan saran yang seimbang. Nah, jadi berpikir logis dan berpikir emosional bukanlah dua hal yang harus dipilih salah satu ya. Justru keduanya harus berjalan secara berdampingan agar kamu dan saya bisa mengambil sebuah keputusan yang terbaik dalam hidup ini. Dengan memahami ini, kita jadi tahu kapan harus menggunakan logika dan kapan juga harus mengikuti perasaan. Dengan memahami ini juga kita menjadi pribadi yang bijak dalam menghadapi berbagai situasi. Nah, setelah kalian menonton video ini, cara kalian berpikir itu lebih condong kemana? Berpikir secara logis atau berpikir secara emosional? Tuliskan jawaban dan pengalaman kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya, agar kita bisa terus belajar bersama-sama. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Makasih.